ada yang mau menambahkan? Sari makanan, Bu. Oke ya, mengedarkan sari-sari Makanan. makanan. Nah, sebelum sari-sari makanan masuk ke sistem peredaran darah, makanan itu akan melalui apa? Oke, melalui sistem pencernaan. Bagus sekali. Ya. Terus, Ibu ingin kalian mereview atau mengingat apa yang kalian makan tadi malam? Nasi. Terus? Sayuran. Terus? Pisang. Terus? Daging. Oke, daging. Terus? Tempe. Ya, bagus. Berarti kalian sudah makan berbagai macam makanan ya tadi malam. Kalau kalian bandingkan antara makanan kalian tuh dengan feses yang kemungkinan tadi pagi kalian keluarkan, berbeda atau sama? Berbeda. Bagus. Berbeda dalam hal apanya? Bentuknya. Oke, bagus. Bentuknya. Apalagi? Oh, bagus. Baunya. Terus? Apalagi? Makanan kalian tadi? Tempe warnanya apa? Nih, feses warnanya? Berarti beda? Berbeda warnanya. Nah, ini kan dari makanan yang tadi warna kuning menjadi yang coklat, yang baunya enak menjadi baunya tidak enak. Berarti makanan itu melalui suatu proses, ya, disebut proses pencernaan makanan. Oke. Nah, makanan tadi yang pertama lewat mana? Mulut. Selanjutnya? Selanjutnya? Lambung. Terus? 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 Pandai sekali kalian ya. Nah, tadi kan disebut apa nih? Mulut, kerongkongan itu apa berarti? Disebut apa? Apa yang keras deh? Organ, jadi betul ya. Nah, bagus sekali. Organ ya. Jadi kumpulan organ-organ itu akan membentuk namanya apa? Oke ya, sistem organ. Nah, karena membahas pencernaan makanya sistem organ pada pencernaan makanan. Oke, berarti kita akan membahas apa hari ini? Yang keras apa? Pencernaan makanan. Oke, kita akan membahas hari ini tentang sistem pencernaan makanan. Kita hari ini membahas sistem Pencernaan makanan. Oke, bagus. Selanjutnya kita akan menentukan tujuan pembelajaran. Oke, makanan tadi pertama kali masuk ke mana? Mulut. Nah, selanjutnya Kerongkongan. kerongkongan, terus? Lambung. Terus?
Selanjutnya, tadi masuk kemana? Makanan setelah mulut? Kerongkongan. Selanjutnya? Lambung. Terus? Usus halus. Kalau begitu, kalau ingin mempelajari tentang bagaimana organ kerongkongan, organ usus halus, organ pencernaan, itu berarti kita mempelajari apa? Fungsi organ-organ pencernaan. Oke, fungsinya. Selain itu apa lagi? Tadi kayak mulut tadi apanya? Struktur. Strukturnya kita pelajari tentang struktur. Berarti tadi ada mulut, kerongkongan, lambung. Berarti struktur apa? Usus dan lambung. Ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus. Berarti struktur. pencernaan. Oke, bagus. Struktur organ Pencernaan. Nah, berarti hari ini kita akan belajar yang pertama struktur organ pada sistem Pencernaan. Nah, ya. Nih. Organ atau organ-organ? Organ-organ. Tadi kan kita sudah berkeinginan untuk mempelajari tentang strukturnya. Nah, mulut, kerongkongan, lambung itu memiliki kegunaan atau enggak? Oke, memiliki kegunaan. Berarti kita juga akan belajar mengenai apa? Kegunaan berarti Fungsi. fungsi berarti Fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan, Mak. oke. Fungsi dari nih fungsi dari apa? Organ-organ. Oke, organ pada Sistem pencernaan. Oke, baiklah. Tadi kan kita sudah menginginkan mempelajari tentang struktur. Habis itu mempelajari tentang fungsinya. Nah, makanan ini kan tadi di mulut, terus di lambung, di usus. Berarti mengalami apa tadi? Mengalami suatu proses. Nah, mengalami suatu proses. Ya. Betul, mengalami suatu proses. Nah, proses ini terjadi di mana? Di dalam tubuh manusia, ya. Berarti itu dikatakan apa? Proses yang ada di dalam tubuh berarti? Proses pencernaan makanan. Iya, proses yang ada di dalam tubuh berarti namanya apa namanya? Bioproses. Oke, bagus. Proses. Ya. Oke. Proses yang ada di dalam tubuh. Jadi yang khususnya hari ini kita mempelajari proses apa tadi? Pencernaan. Pencernaan. Yang ingin dipelajari apa tadi? Proses apanya tadi? Apa yang bioproses tadi? Proses dari apa? Yang ingin kalian pelajari itu proses dari apa?
sistem pencernaan manusia. Ya, proses pencernaan. Nah, yang kalian pelajari berarti proses apanya gitu loh. Yang kalian makan tadi berarti proses dari Pencernaan makanan. ya, proses dari pencernaan makanan. Yang proses tadi zat yang dipelajarinya berarti apa? Hah? Proses pencernaan makanan. Berarti bioproses apa tadi? Bioproses pada apanya? Ya, bioprosesnya pada sistem organ. Maksudnya proses yang ingin kalian pelajari itu proses apanya gitu loh. Proses yang kalian makan tadi mana? Makanan. Oke, betul. Berarti bioproses Makanan. makan. Makanan. Nah, bioproses makan. Berarti kita hari ini ingin mempelajari bioproses makanan. Bioproses makanan pada Sistem pencernaan. pada apa? Sistem Pencernaan. pencernaan. Pencernaan makanan, pencernaan siapa? Manusia. Manusia. Ya. Nah, ini kan mempelajari bioproses. Ya. Kalau ingin mempelajari yang lebih mendalam tuh apanya? Berarti kata-kata yang di depan ini apa katanya? Pak. Menjelaskan. Bagus, menjelaskan. Lebih ini lagi, lebih dalam lagi lebih dalam apa namanya? Setelah menjelaskan. Menguraikan. Lebih dalam lagi setelah menguraikan. Menganalisis. Oke ya, berarti kita Analisis. Oke, bagus. Hari ini berarti kalian sudah mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, Menjelaskan struktur organ-organ pada sistem pencernaan manusia. yang kedua, Menentukan fungsi dari organ-organ pada sistem pencernaan manusia. yang ketiga, Menganalisis bioproses makanan pada sistem pencernaan manusia. bagus sekali ya. Pandai sekali kalian. Nah, selanjutnya di meja kalian sudah ada makanan, ada roti dan juga nasi. Coba kalian sekarang nasi tersebut kalian kunyah sampai halus, kemudian kalian telan. Silakan. Sekarang waktu 1 menit. Dan rasakan. Coba buka. Buka maskernya sebentar. Ya. Sudah? Dah. Enak? Rasa nasi. Kalau begitu, Ibu bertanya, perbedaan apa antara makanan nasi yang sebelum dikunyah dengan yang setelah dikunyah? Yang sudah dikunyah halus tuh.
Bagus. Setelah dikunyah, halus. Apalagi? Selain itu, Bentuknya berbeda. bentuknya berbeda. Yang sebelum dikunyah Kasar. kasar, setelah dikunyah Halus. halus. Oke. Apalagi? Rasanya beda atau tidak? Bedanya bagaimana setelah dikunyah? Manis. Betul sekali. Ada manis-manisnya. Ya. Berarti kan tadi kan berubah rasanya. Ya. Ada rasa manisnya setelah kita kunyah. Berarti tadi bentuknya juga berubah. Berarti di dalam mulut terjadi proses pencernaan. Nah, proses apa berarti? Pencernaan secara apa? Dari kasar menjadi halus. Berarti secara kasar menjadi halus. Mekanik. Mekanik. Yang keras. Mekanik. Mekanik, betul ya, mekanik. Yang dari tawar menjadi lebih manis berarti kimia. Nah, yang berubah tawar menjadi manis tadi apa? Yang keras deh. Enzim. Ada yang tahu nama enzimnya? Enzim? Apa yang keras deh? Tadi betul. Enzim? Amilase atau amilase atau amilase atau petialin ya, betul. Amilase atau petialin ya. Nah, tadi kan setelah makanan itu masuk ke kerongkongan ya. Setelah kerongkongan lanjut ke lambung. Habis itu langsung ke usus halus. Habis itu ke usus besar. Habis itu ke anus. Nah, berarti kan itu melalui namanya tadi apa? Apa tadi namanya? Bioproses. Berarti rumusan kalian tadi udah merasakan, kan? Udah mengalami sendiri. Nah, berarti hari ini kalian pasti ada yang ingin diketahui, yaitu ini merumuskan masalah. Berarti rumusan masalah yang pertama bagaimana? Coba perhatikan dari tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama tadi apa? Bagaimanakah struktur organ-organ pada sistem pencernaan manusia? Oke ya. Bagaimana? Oke, kau bagus, kau tulis ke depan. Yang kedua berarti lihat di tujuannya. Berarti apa? Apa? Oh, bagus. Oke, kau tulis ke depan. Lihat dari tujuan pembelajaran. Berarti yang ketiga. Yang ketiga apa? Yuk. Bioproses makanan pada sistem pencernaan makanan. Berarti rumusan masalahnya adalah yang keras. Bagaimanakah bioproses makanan pada sistem pencernaan manusia? Oke, bagus. Bagus, kau tulis ke depan.
Bagus sekali, kalian sudah mampu merumuskan masalah. Berarti ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas hari ini. Oleh karena itu, Ibu membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama membahas rumusan masalah yang pertama. Kelompok kedua membahas rumusan masalah yang kedua. Kelompok ketiga membahas rumusan masalah yang ketiga. Jelas? Jelas. Perhatikan, ini adalah pembagian kelompoknya. Paham? Paham. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya dan mengisi atau melaksanakan LKPD dan nanti membantu presentasinya. Tolong hasilnya ditulis di kertas manila ini. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 3 karena membahas bioproses, berarti kalian nanti melakukan praktikum, yaitu pengujian amilum. Ada di buku paket kalian prosedurnya. Nanti di LKPD juga ada. Paham? Paham. Silakan. LKPD-nya ini kelompok. Tuh. Kelompok 2. Kelompok. Tuh, belakangnya. Silakan kerjakan. Kelompok 3. Ada yang ngerjakan sini. Pakai spidol. Nih, pakai spidol kan. Tuh spidol juga ada tuh. Spidol. Sesuaikan urutannya ya. Ayo semuanya bekerja.
gunting 2. Nama kelompok udah? Kelompok nama kelompok berapa? Kelompok 3. Jadi tabelnya sini dengan sini. Terus jadi ini persis ada penggaris depan dulu. Ambil penggaris. Habis itu ini kan jenuh. Keterangannya di sini juga. Seperti ini. Gambar, kemudian berguna. Paham? Paham? Ini keterangannya tulis. Itu lah. Yang tadi. Ini apa garis? Ini.
sia-sia tuh. Bener nih tadi siangan. Tadi ngerti dulu apa? Berubah. Udah pasti kan.
Oke? Selesai, waktunya cukup. Sekarang dari kelompok 1 presentasi, silakan. Yuk kelompok 1. Perhatikan kelompok yang lain. Ini ya, biar kelompok lain tahu. Perhatikan ya kelompok lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Valeria Diana. Saya Timur Salam Perpawung. Saya Olga Winda. Saya Natalia Puspa. Saya Prianto. Saya Nadia. Baik, kami akan mempersilahkan Bella untuk membacanya. Di sini ada organ. Yang pertama mulut. Pada mulut terdapat gigi dan lidah gigi. Pada manusia dewasa berjumlah 32, yaitu di bagian bawah terdiri dari simbol N geraham belakang, simbol P geraham depan, simbol C gigi taring, simbol I gigi seri. Yang kedua, lidah sebagai indera pengecap. Yang pertama ada pengecap rasa pahit, kedua pengecap rasa asin, ketiga pengecap rasa asam, dan pengecap rasa manis. Lanjut ke jenis-jenis kelenjar lidah. Yang pertama ada glandula kropis terdapat di dekat telinga. Yang B, glandula submaxilonas silanis terdapat di rahang bawah. Yang C, glandula sublimumis terdapat di bawah lidah. Ya, lanjut. Kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan. Di organ kerongkongan terdapat faring, lidah, katup, epileptis, laring, eksofagus atau kerongkongan, dan trakea. Lambung dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas dekat hati, fundus bagian tengah, pilorus bagian bawah dekat usus, Springer kardia, otot melingkar yang terdapat di antara esofagus dan lambung. Akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Dinding lambung tersusun atas 3 lapisan otot, yaitu otot memanjang bagian luar, otot melingkar bagian tengah, otot miring bagian dalam. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter yang terdiri dari duodenum, usus 12 jari panjangnya kurang lebih 0,5 meter, jejunum yang panjangnya kurang lebih 7 meter, ilum yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Dalam usus halus ini terdapat fili atau janjab halus. Usus besar terdiri dari kolom naik disebut kolom ascendens, kolom mendatar disebut kolom transversum, kolom turun disebut kolom descendens. Anus adalah lubang merupakan moral akhir dari saluran pencernaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke ya, selanjutnya silakan yang mau bertanya dari kelompok mana? Untuk kelompok 1. Silakan. Untuk kelompok 1. Bu, Ya. kenapa saat kita kekenyangan kita ingin muntah? Kenapa saat kekenyangan ingin muntah? Karena saat kekenyangan lambung penuh.
Jadi saat lambung berkontraksi, maka sebagian isi lambung akan keluar. Oke, bagus ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Bagaimana Ya apa? proses menelan makanan? Oke, lanjut. Bagaimana proses menelan makanan? Proses menelan makanan adalah dengan cara pertama dari tadi di mulut dikunyah dulu, kemudian masuk melalui kerongkongan dengan ada gerak peristaltik seperti itu. Oke ya, bagus ya. Oke, bagus. Kelompok satu udah presentasi. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 1 kembali. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo silakan presentasi. Dibaca tuh. Baiklah, pertanyaannya adalah bagaimana fungsi pencernaan makanan? Pencernaan makanan melalui nama organ pertama, gigi. Fungsinya melakukan pencernaan mekanik, yaitu dengan memotong, melembutkan makanan. Yang B, lidah sebagai organ mengecap rasa. Dan yang C, air liur. Pencernaan kimiawi terdapat enzim pitialin yang merubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan. Fungsinya sebagai tempat masuknya makan dari ke lambung. Yang ketiga, lambung. Menghasilkan getah lambung yang mengandung HCI dan enzim-enzim HCl, bukan HCI, HCl. HCl. Adanya getah lambung dan kontraksi otot lambung. Maka makanan menjadi hancur menjadi bubur. Yang keempat, usus halus sebagai tempat berlangsungnya pencernaan kimia dan Dek, jangan duduk itu biar kawannya lihat. penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar, pengaturan kadar air, penyerapan air, dan tempat pembentukan feses. Yang keenam, anus, tempat sisa-sisa pembuangan makanan berupa feses. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya apa? Bagaimana proses menelan makanan? Menelan makanan didorong oleh lidah dan dibantu oleh air liur. Ya, tadi sudah ditanya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, enggak ada? Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bagus ya presentasinya. Ini kelompok 3.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proses pencernaan. Yang pertama, mulut. Keterangannya, makanan yang masuk dalam mulut akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh air lidah. Gigi akan memotong makanan dan menghancurkan makanan. Air liur mengandung enzim pililain yang berfungsi merubah amilin menjadi glukosa. Tampilkan tabel hasil praktikum dan tabel tabungannya. Oke, tampilkan. Aldi, terangkan Aldi. Tabel. Terangkan. Ini, terangkan. A1 warna larutan tabung A1 biru muda. Itu tabung yang bagaimana? Yang biru muda. Ini Bu. Ini kecoklatan. A1 kan ini. Berarti apa tadi? Ada kasih air liur atau enggak? Enggak ada. Yang maka terangkan. Yang mana yang dikasih air liur, mana yang tidak kasih air liur. A1 dikasih air liur, warnanya berubah dari biru muda menjadi kuning kecoklatan. B1 yang tidak dari air, yang tidak dikasih air liur, warnanya dari biru muda menjadi ungu tua. Perempuan, setelah dari mulut dengan bantuan lidah, maka makanan diselam dan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Masuknya makanan dari kerongkongan ke lambung disebabkan oleh gerakan peristaltik oleh otot-otot di kerongkongan lambung. Selanjutnya makanan masuk ke lambung dan dihancurkan oleh getah lambung menjadi bubur dalam kurung kim enzim. 4. Usus halus. Selanjutnya makanan masuk ke usus halus. Di usus halus makanan dicerna secara kimiawi dan kimiawi oleh enzim-enzim. Di usus halus ini sari-sari makanan diserap dan masuk ke sistem peredaran darah. Penyerapan sari-sari makanan ini oleh pili atau jonjot usus halus. Selanjutnya usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Di unsur besar terdapat bakteri yang akan membusukkan makanan. Bakteri ini akan disintesis vitamin K dan biotin yang akan diserapkan oleh tubuh. Yang terakhir, anus. Di anus ini merupakan muara dari saluran pencernaan makanan. Di tempat keluarnya sisa-sisa makanan, keluarnya feses akibat dari kontraksi otot-otot yang ada di anus. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok 3. Saya Bu, Bentar ya. di Berdiri. saat kita buang air besar biasanya ditemukan biji cabai. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena biji cabai itu tidak dihancurkan oleh gigi dan cairan lambung sehingga bentuknya masih utuh sampai ke feses kita. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kita beri aplaus kepada 3 kelompok semua yang bagus sekali presentasinya. Silakan. Mantap. Lihat di sini ya. Lihat di sini. Selanjutnya, silakan duduk lagi kelompok 3.
manusia dewasa berjumlah 32, yaitu di bagian bawah terdiri dari geraham depan, gigi taring, dan gigi seri. Kemudian ada lidah sebagai indera pengecap. Kemudian jenis-jenis kelenjar lidah, yaitu grandula frontis terdapat di dekat telinga, grandula submaxillaris terdapat di rahang bawah, grandula sublimalis terdapat di bawah lidah. Kemudian kerongkongan berfungsi untuk menelan makanan. Lambung dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kardiak bagian atas dekat hati, fundosi bagian tengah, pilonis bagian bawah dekat usus, Springer kardia otot melingkar yang terdapat diantaranya esofagus dan lambung akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Dinding lambung tersusun atas 3 lapis otot, yaitu otot memanjang bagian luar, otot melingkar bagian tengah, otot miring bagian dalam. Usus kemudian ada usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter yang terdiri dari duodenum, usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 0,2 meter. Jejunum yang panjangnya kurang lebih 7 meter. Ileum yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Dalam usus halus ini terdapat pili atau genjot halus. Kemudian usus besar terdiri dari kolom naik disebut kolom ascendens, kolom mendatar disebut kolom transversum, kolom turun disebut kolom descendens. Lalu ada anus, adalah lubang yang merupakan muara akhir dari saluran pencernaan. Oke, bagus ya. Berarti kita sudah menjawab struktur organ pada sistem pencernaan. Sekarang yang kedua, bagaimanakah fungsi pencernaan makanan? Silakan dari kelompok 2, bagaimana? Nama organ gigi. Fungsinya melakukan pencernaan mekanik, yaitu dengan memotong, melembutkan makanan. Sebagai yang kedua, lidah sebagai organ pengecap rasa. Air liur, pencernaan kimiawi, terdapat enzim petialin yang merubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan sebagai tempat masuknya makanan dari ke lambung. Yang ketiga, lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung HCl dan enzim-enzim pencernaan. Adanya getah lambung dan kontraksi otot lambung, maka makanan menjadi hancur menjadi bubur. Yang keempat, usus halus sebagai tempat berlangsungnya pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar pengaturan kadar air dalam kurung penyerapan air dan tempat pembentukan feces. Yang keenam, anus tempat sisa-sisa pembuangan makanan berupa feces. Oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga, bagaimanakah bioproses makanan pada sistem pencernaan manusia? Kelompok 3, silakan. Proses pencernaan yang pertama, mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh air ludah. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dari mulut dengan bantuan lidah, makanan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Dan ketiga, lambung. Selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung dan dihancurkan oleh getah lambung menjadi bubur kim. Keempat, usus halus. Selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Kelima, usus besar. Selanjutnya makanan ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Keenam, anus. Di anus ini merupakan muara dari saluran pencernaan makanan, tempat sisa-sisa makanan. Oke, bagus. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Selanjutnya ingin Ibu beri penguatan ya. Kalian perhatikan torso nih. Ini ada 2 torso ya. Ini namanya torso. Nah, kalian perhatikan di sini apa tadi? Apa? Mulut. Sini? Terus? Lambung yang mana? Coba kamu tunjukkan lambung yang mana? Yang bawah itu. Oh, yang ini, betul. Terus setelah lambung masuk ke usus halus ya? Ini. Habis itu? Usus besar yang ini. Nih, yang hitam nih. Usus selanjutnya masuk ke anus. Anusnya ada di sini ya. Nih. Jelas? Jelas. Ya, ini juga ini. Untuk mengukur pengetahuan kalian, Ibu mengadakan tes. Ya, silakan kalian kerjakan tes dan mengisi rubrik yang Ibu bagikan. Waktu 7 menit.
pandemi. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan, melaksanakan 3M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga? Menjaga jarak. Oke, berarti pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.